Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para alim, para ustadz, para kiai yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus bapak dan ibu sekalian jamaah sholat isya dan juga insyaallah dilanjutkan dengan sholat tarawih nanti Masjid Darul Ilmi PTIK yang dirahmati oleh Allah SWT. Mari sejenak kita hudurkan hati kita untuk tasyakkur binikmah, senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan serta umur panjang sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan kali ini tanpa ada halangan suatu apapun, karena kita juga melihat banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa melaksanakan ibadah seperti yang kita laksanakan, akan tetapi itu adalah menggugah hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah senantiasa tambah-tambah nikmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salat ma'asalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya minad dunya ilal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan kultum pada malam hari ini, mari kita berkirim suratul Fatihah. Kita jangan sampai lupa kepada keluarga kita yang telah mendahului kita semuanya di bulan suci Ramadan ini. Kita tiada hentinya untuk berkirim doa kepada almarhum dan almarhumah keluarga kita semua. Semoga semuanya di alam kubur mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit, mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh guru kita Syekhina wa Murabbi Rahina Al-Mukarram Kiai Haji Husnan Naim LC, yang dulu pernah menyampaikan di atas mimbar ini bahwa puasa itu ada dua kata, yaitu siam dan saum. Siam adalah kaitan menahan dari semua yang membatalkan puasa berkaitan dengan physically, menahan makan, menahan minum, menahan tidak berhubungan dengan suami istri dan sebagainya. Akan tetapi kemudian saum adalah menahan diri dari segala sesuatu yang mengurangi pahala dari puasa kita yang selain bersifat physically, baik itu ghibah, kemudian fitnah dan lain sebagainya. Akan tetapi pada malam hari ini saya akan menyampaikan yaitu yang perlu kita jauhi senantiasa mulai dari detik ini sampai berikutnya adalah sifat al-mutakabbir. Kita tahu bahwa Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Di situ ada kata al-mutakabbir. Al-mutakabbir berasal dari kata suku kata kaburo, yaitu kalau al-mutakabbir adalah artinya yang maha agung
yang mempunyai segala keagungan. Kalau kata kaburo adalah bisa berarti agung, bisa berarti besar, bisa berarti sombong. Di dalam puasa kita diajari untuk tidak bersifat sombong, karena yang pantas untuk bersifat sombong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lahir dari rahim ibu kita tanpa membawa apapun, kemudian dengan berkembangnya diri kita, bertumbuhnya diri kita, kemudian kita sekolah, kita belajar, kemudian mendapatkan kekayaan, mendapatkan materi, kita sombong dengan materi itu, berarti kita lupa bahwa diri kita akan menyaingi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir dari ibu kita, kemudian bertumbuh dan berkembang. Ada yang mendapatkan jabatan, ada yang belajar di pondok menjadi hafiz Al-Quran, ada yang menjadi ulama besar. Akan tetapi ketika tumbuh sifat sombong di dalam dirinya, maka dia adalah mempunyai sifat yang menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sangat-sangat benci ketika Allah diduakan, disaingi. Subhanallahi amma yusyrikun. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Dulu di abad ketiga Hijriyah ada seorang ulama besar, seorang ahli fikih dan juga ahli tasawuf yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Beliau lahir pada tahun 188 Hijriyah, yaitu bertepatan dengan tahun 804 Masehi. Beliau berkebangsaan Persia. Beliau belajar agama dengan begitu tekun dan rajinnya, mendalami Al-Quran, mendalami hadis, dan akhirnya beliau mendalami tasawuf menjadi seorang sufi. Bahkan sampai terbersit di hati beliau untuk meninggalkan dunia dengan segala isinya, menjauhi, hanya ingin berkhulwat takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sempat tidak ingin menikah. Akan tetapi kemudian kembali bahwa Rasulullah tidak memerintahkan itu, maka beliau urungkan niatnya. Tiap malam beliau bermujahadah, tiap malam beliau tadarus Al-Quran. Beliau sudah istilahnya ma'rifatullah. Pada suatu malam beliau berjalan keluar dari rumahnya untuk melihat segala kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang di alam dunia ini. Suatu ketika beliau keluar dari rumah dan berjalan, beliau bertemu dengan seekor anjing, berpapasan dengan seekor anjing. Karena beliau berpapasan dengan seekor anjing, dengan gerakan refleks beliau mengangkat jubahnya karena takut kena najis dari anjing tersebut. Maka tiba-tiba Allah kasih paham kepada Abu Yazid Al-Bustami, karena ketika itu anjing itu kemudian melihat dia. Seakan-akan Abu Yazid Al-Bustami mengerti bahasa anjing itu. Dia mengatakan, anjing itu berkata, "Wahai Abu Yazid Al-Bustami, engkau memang ulama besar, engkau seorang faqih, engkau ahli hadis, dan aku ini adalah seekor anjing saja yang hina. Dianggap orang-orang itu adalah makhluk yang najis dan hina. Akan tetapi ketika engkau mengangkat jubahmu, mengangkat gamismu, karena engkau takut akan diriku, yang nampak adalah kesombonganmu, maka sesungguhnya ketika gamismu atau jubahmu kena najisku, itu bisa dicuci dengan 7 kali cucian, kemudian ditambah 1 kali debu.
bagai debu. Akan tetapi ketika kesombonganmu itu yang muncul, maka 7 samudra tidak akan bisa membasuh najis yang ada di hatimu. Seketika Abu Yazid Al-Bustami terperanjat, Masya Allah, istighfar beliau. Sehingga kemudian Abu Yazid Al-Bustami berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, izinkan saya untuk memelihara anjing ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian anjing itu dengan perasaan yang dibawa oleh Abu Yazid Al-Bustami itu memahami bahasa anjing itu berkata, wahai Abu Yazid Al-Bustami, tahukah engkau ketika nanti aku bersamamu, engkau memeliharaku, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang kepadamu? Orang-orang akan membencimu dan juga orang-orang akan menjauhimu. Tahukah kamu, aku selama hidup di dunia ini tidak ada yang aku khawatirkan untuk besok pagi saya makan apa. Akan tetapi orang-orang, bahkan mungkin dirimu sendiri, kamu masih takut besok kamu hidup akan makan apa. Maka seketika itu Abu Yazid menangis dan kemudian beristighfar kepada Allah SWT. Ya Allah, begitu hinanya diriku, bahkan seekor anjing pun tidak mau bersamaku. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Semenjak itu Abu Yazid Al-Bustami kemudian senantiasa mengasihi dan tidak memandang rendah kepada siapapun makhluk di dunia ini. Dan beliau menjadi seorang sufi yang sangat masyhur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, belajar dari kisah ini, kita dituntut oleh Allah SWT untuk senantiasa menjauhi sifat takabur pada diri kita. Di bulan-bulan suci Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang itu berupa ibadah, baik itu tadarus Al-Quran, salat tarawih, tahajud, qiyamul lail dan lain sebagainya. Kita lakukan dengan begitu tekun dan rajinnya. Mungkin ada di antara kita yang bisa khatam sampai 10 kali, ada yang tahajud qiyamul lail sampai pagi. Akan tetapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, apabila ada terbersit sedikit pun di hati kita mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari orang itu, karena kita melihat orang itu jarang di masjid mungkin, atau tidak pernah membaca Al-Quran mungkin, maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, itu akan membahayakan diri kita karena ada sifat takabur di dalam diri kita. Termasuk pula ketika momen-momen Idul Fitri, momen Lebaran, ketika kita pulang kampung misalkan, kita berada di perantauan selama setahun atau bertahun-tahun, kemudian pulang dengan membawa materi yang begitu banyak. Kita bisa membawa kendaraan yang bagus misalkan, atau apapun itu yang bisa kita perlihatkan kepada tetangga kita, maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan ada sifat takabur di hati kita. Kita ingin diacungi jempol oleh tetangga-tetangga kita, kita ingin dikatakan hebat oleh tetangga-tetangga kita, maka sifat takabur akan bersemayam di hati kita. Dan semua yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan akan hangus terbakar dengan sendirinya, bagaikan kayu yang memakan, bagaikan api yang memakan kayu bakar, nyaris tak tersisa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen terakhir, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga hati kita dari segala sifat-sifat yang sekiranya itu adalah buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan dalam setiap detik, setiap hari berikutnya di bulan-bulan selain Ramadan, kita terjauhkan dari sifat-sifat takabur atau sombong dari segala makhluk yang ada di bumi ini. Dan kita saling mengasihi kepada semua orang yang ada di sekitar kita tanpa membedakan siapa dan siapa. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya
mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah SWT, bisa menjalankan rangkaian ibadah puasa sampai akhir, dan kita mendapatkan predikat al-muttaqin, benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.